langsung atau tidak langsung teman-teman akan mendapatkan dampak positif dari mimpi mereka, visi mereka. Apabila mereka memiliki visi atau mimpi yang bermanfaat, misalnya saya sebagai psikolog, saya memiliki impian bahwa Indonesia akan mencapai Indonesia yang sehat mental dan Indonesia yang bersih hati. Dengan visi tersebut, saya secara tidak langsung melalui Jiwa Berdaya Podcast memberi pengaruh atau dampak kepada para penonton Jiwa Berdaya Podcast untuk sehat secara mental dan bersih secara hati, seperti itu. Atau mungkin teman-teman memiliki sosok tokoh politik yang memiliki visi tertentu, misalnya Bang Ferry Irwandi. Bang Ferry Irwandi itu memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi dan sangat banyak membantu masyarakat, terutama pemuda. Mbak Najwa Shihab, Bang Panji Pragiwaksono, seperti itu. Jadi silakan memilih sosok tokoh idola teman-teman yang teman-teman. Halo teman jiwa, jumpa lagi dengan Jiwa Berdaya Podcast, podcast yang berkomitmen untuk memberikan kasih dan penguatan yang memberdayakan jiwa. Teman jiwa, pada episode kali ini kita akan membahas tentang makna. Makna terutama apa 3 rahasia utama, kunci utama untuk meraih hidup yang bahagia. Hal ini terbukti secara ilmiah dan merupakan hasil penelitian dan buah pemikiran dari seorang psikiater Amerika bernama Sir Gordon Livingstone dalam buku beliau berjudul Too Soon Old, Too Late Smart, seperti itu, menyampaikan bahwa 3 kunci utama bahagia adalah yang pertama. Yang pertama, apabila kita ingin bahagia, kita harus ada sesuatu yang kita tuju, sesuatu yang ingin kita capai, sesuatu yang ingin kita raih, sesuatu yang kita impikan. Memiliki mimpi, memiliki tujuan, memiliki sesuatu yang ingin kita raih akan membuat kita hidup secara konten, berisi, penuh, dan bahagia. Lalu hal yang kedua yang membuat kita berbahagia adalah ada kegiatan positif atau aktivitas yang sifatnya positif dan kita sukai, mengisi waktu kita secara baik, seperti itu. Dalam konteks ini bisa diartikan belajar, kuliah, bekerja, dan sebagainya. Yang penting dalam keseharian kita ada kegiatan positif atau aktivitas positif yang kita lakukan. Hal tersebut secara signifikan memberi sumbangsih kepada kebahagiaan kita. Lalu yang ketiga, hal yang membuat kita berbahagia adalah ada orang yang kita cintai dan mencintai kita. Jadi memiliki orang-orang yang mencintai kita, menyayangi kita, dan kita cintai, kita sayangi, itu adalah faktor utama penentu kebahagiaan seseorang. Bisa berupa pasangan, anak-anak, keluarga, orang tua, saudara, sahabat-sahabat, lalu teman-teman, bahkan mungkin rekan kerja, seperti itu. Lalu pertanyaan muncul. Ada sesuatu yang ingin dituju, ada mimpi yang ingin dicapai, itu dapat membuat seorang bahagia. Pertanyaannya, bagaimana kok Mbak, hidup saya tuh gini-gini aja, saya nggak punya ambisi dan nggak pengen mencapai sesuatu, saya sudah puas dan bersyukur dengan hidup saya. Nggak apa-apa, karena memang pada kenyataannya tidak semua orang diciptakan menjadi pemimpin, tidak semua orang diciptakan menjadi artis. Ada followers atau pengikut, ada fans atau penggemar, ada haters atau pembenci, seperti itu. Jadi memang tidak semua orang ditakdirkan menjadi pemimpin ataupun artis ataupun idola dan sebagainya. Dan kuncinya apabila teman-teman memang tidak menjadi pemimpin atau artis atau idola yang memiliki sesuatu yang ingin dituju atau dicapai seperti itu, kuncinya teman-teman cari tokoh atau sosok, entah itu pemimpin daerah, entah itu idola teman-teman, itu atau tokoh agama, atau tokoh politik, atau tokoh entertainment, dunia hiburan, atau siapapun yang teman-teman idolakan, dan teman-teman dukung visinya, dukung visi mereka, dukung mimpinya. Karena dalam visi mereka, dalam mimpi mereka,
secara langsung atau tidak langsung teman-teman akan mendapatkan dampak positif dari mimpi mereka, visi mereka. Apabila mereka memiliki visi atau mimpi yang bermanfaat, misalnya saya sebagai psikolog, saya memiliki impian bahwa Indonesia akan mencapai Indonesia yang sehat mental dan Indonesia yang bersih hati. Dengan visi tersebut, saya secara tidak langsung melalui Jiwa Berdaya Podcast memberi pengaruh atau dampak kepada para penonton Jiwa Berdaya Podcast untuk sehat secara mental dan bersih secara hati, seperti itu. Atau mungkin teman-teman memiliki sosok tokoh politik yang memiliki visi tertentu, misalnya Bang Ferry Irwandi. Bang Ferry Irwandi itu memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi dan sangat banyak membantu masyarakat, terutama pemuda. Mbak Najwa Shihab, Bang Panji Pragiwaksono, seperti itu. Jadi silakan memilih sosok tokoh idola teman-teman yang teman-teman dukung mimpinya dan teman-teman ikuti visinya. Karena apa? Karena menjadi seorang pengikut atau fans atau penggemar dan sebagainya, itu akan ikut kemana kepala akan pergi. Jadi fans, penggemar, followers, pengikut itu akan mengikuti kemana kepala mereka, idola mereka, sosok tokoh yang mereka panut menuju gitu. Jadi siapa yang teman-teman idolakan itulah yang akan membawa teman-teman menuju ke sana, seperti itu. Ada cerita bagus dari mahasiswa lama saya. Saya sudah tidak menjadi dosen sih, tapi kan tidak ada istilah mantan mahasiswa ya. Bagaimanapun tetap menjadi mahasiswa. Mantan anak kan juga tidak ada ya. Jadi mahasiswa saya berkata, saya itu mata kuliah pendekatan sosial budaya dan membahas materi tentang stratifikasi sosial atau lapisan-lapisan masyarakat, di mana lapisan-lapisan masyarakat itu berstrata, berlevel-level gitu. Ada yang lapisan atas, lapisan batas, pemimpin, pengikut, masyarakat, menengah, pedagang, seperti itu. Saat itu saya bertanya kepada mahasiswa saya, apa tujuan adanya stratifikasi sosial? Kenapa harus dibedakan? Kenapa harus berlevel-level sosial? Kenapa harus berstrata-strata? Kan kita semua sama di mata Tuhan. Yang membedakan kita adalah tingkat keimanan kita. Di mata Tuhan kita sama kok. Lalu kenapa harus ada stratifikasi sosial? Jawaban mahasiswa saya bagus-bagus, di mana mereka ada yang menjawab bahwa itu tujuannya adalah untuk supaya struktur masyarakat rapi, ada struktur organisasi, struktur peran, struktur jabatan yang rapi, ada pemimpin, ada pengikut, dan sebagainya. Jadi strata sosial, struktur dalam masyarakat itu tersusun dengan rapi gitu. Ada juga mahasiswa yang menjawab bahwa itu tujuannya adalah untuk kita dapat berperan sesuai dengan pekerjaan kita masing-masing gitu. Karena tidak semua menjadi dokter, tidak semua menjadi polisi, tidak semua menjadi pedagang, semua punya peran masing-masing yang bersumbangsi untuk Indonesia. Lalu yang ketiga ini yang bagus adalah menentukan siapa yang memimpin dan siapa yang dipimpin. Ini ada kalimat bagus dari mahasiswa saya, mahasiswa yang cerdas, sering diajak dosen-dosen penelitian seperti itu. Ini menyampaikan, kalau memilih pemimpin, seseorang yang jadi pemimpin saya harus lebih dari saya. Dia harus lebih pintar dari saya, lebih bijaksana dari saya, lebih berpengalaman dari saya, lebih soleh dari saya. Dia harus lebih dari saya. Buat apa dia memimpin saya kalau sama saja dengan saya? Bahkan saya mungkin lebih baik levelnya seperti itu. Jadi itu adalah prinsip yang bagus untuk kita panut, di mana teman-teman apabila memilih sosok pemimpin, tokoh, idola, pemimpin, atau siapapun yang teman-teman ikuti atau panut, itu memang harus lebih dari teman-teman. Lebih kesolehannya, kebijaksanaannya, kepintarannya. Karena apa? Karena balik lagi ke apa yang disampaikan Sir Gordon Livingstone tadi, pemimpin kita, kepala kita akan membawa kita ke arah tujuannya gitu. Jadi pastikan dia yang menjadi pemimpin kita itu berkualitas. Dan sebagai penutup, mari kita mengkaji ulang, mari kita menotis ulang, mari kita menyadari ulang 3 kunci kebahagiaan tadi, terutama yang faktor paling utama adalah benar-benar notice orang-orang yang kita sayangi, kita cintai, dan mencintai kita.
Karena pada akhirnya hidup adalah tentang berbagi kasih, berinteraksi, dan berkomunikasi dengan orang-orang yang menyayangi kita dan kita sayangi. Sekian teman jiwa semua, Jiwa Berdaya Podcast pada episode kali ini. Jangan lupa subscribe untuk teman-teman update, mendapatkan terus konten-konten terbaru dari kami dan merupakan wujud dukungan teman-teman. Dan juga teman-teman silahkan share di kolom komentar bagaimana teman-teman memilih pemimpin yang seperti apa, idola yang seperti apa yang teman-teman pilih untuk panut seperti itu. Sekian dari Jiwa Berdaya, salam bertumbuh dan berdaya, salam teman jiwamu.